Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Darmayanti. Kali ini saya akan membahas terapi gen pada penderita thalassemia dengan target pada hemoglobinopati. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari thalassemia dan hemoglobinopati itu sendiri. Thalassemia merupakan adanya gangguan sintesis dari rantai globin atau rantai alfa dan rantai beta yang merupakan subunit dari hemoglobin HbA. Dan untuk sintesis rantai globin terletak di kromosom 11 beta dan 16 alfa. Sindrom thalassemia diklasifikasikan berdasarkan adanya gangguan dari rantai globin alfa ataupun beta. Thalassemia sendiri merupakan kelainan herediter yang ditandai dengan tidak ada kuatnya sintesis dari satu atau lebih rantai globin. Penderita thalassemia sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total. Pengobatan yang dilakukan meliputi pengobatan terhadap penyakit dan komplikasinya. Pengobatan terhadap penyakit dengan cara transfusi darah, splenektomi, induksi sintesa rantai globin, transplantasi sumsum tulang, dan terapi gen. Pengobatan komplikasi meliputi mencegah kelebihan dan penimbunan besi, pemberian kalsium, asam folat, imunisasi, pemberian vitamin C dengan dosis 100-250 mg per hari untuk meningkatkan ekskresi besi dan hanya diberikan pada saat kelasi besi saja. Dan untuk vitamin E dengan dosis 200-400 IU per hari untuk memperpanjang umur sel darah merah. Dan transfusi sendiri harus dilakukan seumur hidup secara rutin setiap bulannya. Dan untuk hemoglobinopati sendiri, yaitu kelainan pada gen yang menghasilkan hemoglobin abnormal dan anemia. Hemoglobinopati merupakan target utama terapi gen karena berbagai alasan. Di antaranya tingginya prevalensi, morbiditas dan mortalitas yang signifikan dan biaya perawatan medis yang tinggi menunjukkan bahwa terapi kuratif dapat sangat meningkatkan hasil pasien dan secara signifikan mengurangi biaya medis terkait. Dan akhir-akhir ini hemoglobinopati telah berhasil diobati dengan hematopoietic stem cell transplant yang mirip banyak dengan teknik terapi gen, yang mana membutuhkan engraftment dari hematopoietic stem cell yang repolasi jangka panjang. Seperti yang dijelaskan, terapi gen untuk hemoglobinopati dapat dibagi menjadi 4 kategori umum, yaitu yang pertama penambahan gen, yang kedua knockdown gen untuk memperbaiki fenotip beta globinopati, yang ketiga pengeditan gen globin, dan yang keempat pengeditan elemen pengaturan gen globin. Penelitian di lapangan sendiri telah berlangsung lama dalam dekade terakhir, dan kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk transfer gen yang aman dan efisien dapat diringkas sebagai berikut, yaitu yang pertama transduksi yang sangat efisien dan stabil, yang kedua penargetan HSC yang efektif, yang ketiga ekspresi transgen terkontrol atas spesifik erythroid, stadium restricted, elevated, position independent, dan sustained over time. Yang keempat tidak ada atau rendahnya toksisitas genomik, dan yang kelima yaitu koreksi fenotip dan model klinis pada tikus transgenik. Metode terapi gen yang digunakan pada penderita thalassemia adalah dengan menargetkan hemoglobinopati sebagai target utama dalam terapi gen dengan bantuan IPSC. IPSC sendiri menawarkan potensi untuk persediaan sel induk tanpa henti yang berfungsi untuk memanipulasi gen dan strategi koreksi.
iPSC dihasilkan dari sel somatik dewasa dengan pemrograman ulang gen yang dipaksakan untuk menginduksi potensial diferensiasi multilineage yang tertekan. Keuntungan utama iPSC dalam pengaturan terapi gen adalah bahwa ia menawarkan kemungkinan untuk menyaring dan memilih cloning ideal dengan integrasi yang aman dan profil ekspresi transgen yang tinggi. Kelayakan pendekatan ini ditunjukkan dengan menggunakan transfer gen beta globin LV mediate di iPSC dari pasien dengan thalassemia beta. Kemampuan untuk membuat jeda DNA yang berurutan menjadi target atau DSB dengan menggunakan pendekatan endonuklease yang diarahkan pada situs yang berbeda telah dilakukan eksploitasi oleh para peneliti yang bertujuan untuk memperbaiki cacat pada gen target. Selain itu, ZFN, TALENs, dan CRISPR-Cas endonuklease juga telah digunakan untuk membuat DSB spesifik lokasi. Setelah DSBS, jeda dalam DNA diperbaiki oleh dua mekanisme, yaitu NHEJ dan HDR atau rekombinasi homolog. NHEJ dilakukan dengan memediasi penggabungan langsung DNA berakhir dalam DSB, sehingga menyebabkan insidensi penyisipan atau penghapusan yang tinggi di tempat peristirahatan. Sedangkan HDR dilakukan pemanfaatan urutan homolog sebagai template untuk menghasilkan rangkaian DNA yang hilang pada titik impas. Ketika DSB yang diarahkan ke situs digabungkan dengan rekombinasi homolog yang difasilitasi dengan menggunakan elemen DNA untuk perbaikan donor, frekuensi HDR dapat ditingkatkan secara signifikan. Sistem JFN sendiri merupakan sistem pertama yang dibuat dan uji kelayakan yang dilakukan pada jalur iPSC manusia telah menunjukkan hasil awal yang menjanjikan. Terapi gen untuk gangguan hemoglobin sendiri telah adanya kemajuan besar, dimulai dari penemuan awal elemen peraturan beta globin, kemudian pengembangan LV termasuk vektor HPV 569 dan BB305. Selanjutnya transduksi efisiensi sel punca hematopoietik dan bukti keberhasilan pada model tikus, konversi pertama ke pasien dengan beta thalassemia, dan berhasil menerapkan strategi terapi gen untuk beta hemoglobinopati melibatkan pendekatan terpadu dalam rancangan pembuatan dan perancangan uji klinis dan eksekusi. Sistem transgen yang dipilih sendiri yaitu vektor retrovirus, yang mana vektor retrovirus sendiri merupakan vektor pertama yang digunakan dalam uji klinis. Vektor ini memiliki LTR virus utuh yang mengandung inhibitor kuat di kedua ujungnya dengan beberapa elemen kemasan dan transgen yang menarik. Meskipun vektor LTR utuh ini dapat memediasi tingkat ekspresi transgen yang tinggi yang mengarah ke perbaikan klinis, namun ada kendala karena adanya masalah keamanan dari sisi onkogenesis sisipan dari transaktivasi onkogen seluler oleh retrovirus LTR. Proliferasi dan leukemia limfatik pada XSCDC dan WS dianggap berasal dari aktivasi penyisipan onkogen LMO2. Dalam uji coba terapi gen untuk CGD, setelah keberhasilan awal, adanya terjadi pembungkaman ekspresi transgen yang disebabkan oleh metilasi promotor virus dan myelodysplasia dikembangkan dengan monosomi 7 sebagai hasil dari aktivasi penyisipan situs integrasi virus ekotropik 1. Dan untuk keamanan hayati yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama masalah keamanan dari onkogenesis sisipan dari transaktivasi onkogen seluler oleh retrovirus LTR.
Yang kedua, ketidakstabilan elemen inti C73 inti tandem pada beberapa sel. Kemudian yang terakhir yaitu insidensi penyisipan atau penghapusan yang tinggi di tempat peristirahatan pada mekanisme NHEJ. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor bioetika yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memastikan bahwa tidak ada gen asing yang menyisip atau terhapus pada mekanisme NHEJ, dan memastikan elemen gen yang disisipkan berada pada posisi yang stabil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.